Halo semuanya, gimana kabar kalian nih? Semoga baik-baik saja tentunya. Kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita anime Shin no Nakama Janai. Anime ini menceritakan tentang seorang petualang bernama Red yang sudah tidak bisa bertempur bersama kelompoknya di garis depan. Ia dikeluarkan karena kebusukan teman timnya sehingga harus diusir dari kelompok pahlawan. Untuk mengisi waktunya, Red memilih menjadi tukang obat dan membuka toko ramuan seorang diri. Dari sini Red ditakdirkan untuk bertemu orang yang menjadi pasangannya dan kemudian tinggal bersama di sana. Oke, tanpa banyak ngomong, berikut pembahasan lengkapnya. Cerita dimulai dengan peperangan yang terjadi di negara Tarakson. Pasukan Raja Iblis telah menguasai sebagian besar benua. Kelompok pahlawan datang sebagai solusinya dan dapat menangani kasus tersebut. Kelompok tersebut dipimpin oleh Ruti Ragnason yang memiliki predikat pahlawan dengan kekuatan yang overpower. Dalam dunia tersebut, setiap orang memiliki kekuatan berdasarkan berkat masing-masing, di mana mereka akan mendapatkan role yang berbeda dari mulai pahlawan, mage, dan warrior. MC kita merupakan bagian dari kelompok ini, namun karena telah difitnah, ia kemudian keluar dan menjalani hidupnya sendiri sebagai penjual obat. Ia tinggal di kerajaan Zoltan dan ingin mempunyai toko obat sebagai impiannya di umurnya yang sekarang. Red merupakan anggota guild Zoltan yang sangatlah kuat, namun ia menyembunyikan kekuatannya agar kehidupan normalnya tak terusik. Ia telah membuang kenangan pahit bersama teman yang telah menyingkirkannya. Sekarang tersisa kehidupan yang baru baginya. Ia keluar meskipun harus meninggalkan adiknya Ruti yang merupakan pahlawan dalam kelompoknya. Statusnya yang merupakan orang biasa membuat Red sering diremehkan oleh kelompok lain, terutama Albert. Suatu ketika, ia menghadapi situasi di mana ia harus mencari obat untuk pasiennya yang kritis. Ia harus pergi ke dalam hutan meskipun terdapat monster kuat Old Bear yang sedang berkeliaran. Ia sebisa mungkin menyembunyikan kemampuannya yang amat kuat dari semua orang. Namun saat sampai di tengah hutan, ia diserang oleh Old Bear tersebut. Pada akhirnya Red dapat tepat waktu menolong pasiennya dan menyelamatkan nyawanya. Di scene selanjutnya muncul karakter baru bernama Red yang merupakan salah satu petualang terkuat dan terkenal. Sementara itu Red berhasil membuka toko obatnya berkat bantuan temannya yang sudah ditolongnya. Pesta pembukaan pun dilakukan untuk merayakan pencapaian Red. Pada pembukaan tokonya, Red tak memiliki pelanggan satupun. Namun setelah kedatangan Red ke sana, tokonya mengalami peningkatan penjualan. Red merupakan mantan teman petualangannya yang dulu pernah bersamanya di Longarvia. Mereka bertarung bersama melawan pasukan Raja Iblis dan saling membantu satu sama lain. Ia memiliki perasaan terhadap Red dan mengaguminya sebagai seorang kesatria. Setelah perjalanan panjang yang ia alami, Red ingin tinggal di toko tersebut bersamanya dan meninggalkan semua kehidupannya sebagai seorang petualang terkuat. Meskipun Red pada awalnya menolaknya karena nantinya berita Red yang pensiun akan tersebar dan berakhir masalah baginya. Namun karena paksaan olehnya, ia mendapatkan izinnya untuk tinggal bersamanya. Sementara itu, di kelompok pahlawan yang dipimpin oleh Ruti telah menemukan anggota baru pengganti Red, bernama Tise agar tujuan pembasmian Raja Iblis dapat dilaksanakan. Seperti pasangan baru, Red dan Red menjalani kehidupan mereka pada umumnya dengan bahagia. Mereka menghabiskan waktu bersama dengan berkeliling kota dan membeli kasur baru agar Red bisa tidur dengan nyenyak. Namun di kota Zoltan terdapat masalah mengenai kekuatan yang dipakai oleh warganya.
di mana banyak sekali warga yang bertarung satu sama lain untuk meningkatkan levelnya dan membuli dan menyerang orang lain. Hal ini terjadi pada kerabat Red yang merupakan bangsa elf. Masalah lain juga datang di mana di kota tersebut banyak sekali peredaran obat terlarang melalui pasar gelap. Reed selalu berada di samping Red untuk membantunya mengembangkan usahanya. Selain sebagai pembuat obat yang handal, Red juga koki yang dapat diandalkan sehingga membuat Reed makin dekat dengannya. Dengan inovasi yang mereka buat, penjualan obat di tokonya ludes terjual. Dengan ini, Red sangatlah senang dengan bantuan yang Reed berikan. Kehidupan mereka perlahan menjadi semakin lebih dekat. Namun orang yang mengagumi Reed tak terima ia pensiun sebagai petualang. Info tersebut membuat fans Reed kesal terhadap mereka. Beralih ke Red yang didatangi oleh Albert, ia mencurigai Red merupakan pembunuh owlbear yang sebelumnya ia incar di dalam hutan. Namun Red mengelak dan berbohong bahwa ia bukanlah orang yang membasminya. Hingga ia pun menyerangnya karena tak mau mengakuinya dan berpura-pura lemah di depannya. Reed pun datang langsung menyerang Albert yang menurutnya kurang ajar sehingga membuatnya kabur dari sana setelah ketakutan bukan main. Hubungan Red dan Reed menjadi sangatlah dekat usai kejadian itu. Ia pun mengungkapkan bahwa dirinya ingin hidup selamanya bersamanya. Tak berhenti dengan permasalahan yang satu, kini Red kedatangan ketua senior Serial Guild bernama Galatin yang ingin membawa Reed kembali ke kelompoknya. Kelompok lain juga ingin menawari dengan sebuah koin yang sangat mahal agar bisa dibawa dan dimanfaatkan oleh mereka. Namun Red langsung menolaknya dan hasilnya mereka pergi dari kehidupan damai mereka berdua. Red pun semakin perhatian terhadapnya dan membelikan hadiah untuknya. Tak mau gagal membawa Reed kembali, ketua guild pencuri melakukan trik kotornya. Akan tetapi karena Reed merupakan petualang tingkat atas, rencana penculikan yang dilakukan kepadanya dapat digagalkan. Meskipun mereka mengancam akan membuka rahasianya sebagai putri Longarvia yang kabur dari kerajaannya. Ia tak peduli dengan status tersebut karena yang ia inginkan hanyalah hidup bersama orang yang ia sayangi. Sementara itu, keadaan kelompok pahlawan Ruti semakin terpecah belah akibat keberadaan Ares di sana. Ia menjelekkan Red dan malah berakhir dirinya yang babak belur olehnya. Beralih ke kasus lain, obat-obatan terlarang di kota Sultan memberikan efek yang sangatlah buruk kepada penduduknya. Banyak sekali korban yang berjatuhan. Berkat obat yang dibuat oleh Red, perlahan overdosis yang dialami oleh pasien dapat disembuhkan. Usai dengan seluk-beluk masalah, mereka lantas meluangkan waktu bersama. Mereka pergi ke suatu tempat untuk melakukan piknik untuk menyegarkan pikiran. Layaknya sepasang suami istri, mereka menghabiskan waktu bersama dan menjadi lebih perhatian satu sama lain. Usai kembalinya ke kota, terjadi suatu insiden di mana seseorang menjadi gila dan menyerang warga sekitar. Reed pun turun tangan untuk menanganinya. Dari sini diketahui mereka adalah bawahan Albert yang sudah overdosis dan kehilangan kendali. Masalah pun dapat selesai dengan kerjasama yang dilakukan. Karena adanya perpecahan yang terjadi di kelompok pahlawan, salah satu anggotanya yang bernama Danan mencari Red untuk kembali karena permintaan Ruti yang merupakan adiknya. Red dan Ruti sangatlah dekat sebagai keluarga, namun karena perpecahan kelompok mereka haruslah berpisah. Di suatu malam terjadi insiden penyerangan terhadap keluarga Al yang merupakan teman Red. Semua itu dilakukan oleh seorang bocah yang mengamuk akibat baru mendapatkan berkatnya dan hilang kendali bernama Ademi. Karena serangan yang Al dapatkan, ia kemudian berlatih dengan Red agar menjadi semakin lebih kuat agar ia dapat melindungi keluarganya. Di tempat lain, Reed dikepung oleh sekelompok orang misterius. Untungnya Danan datang ke sana di waktu yang tepat. Dan hasilnya mereka semua tepar karena kalah olehnya. Penyerangan yang terjadi tak berhenti di situ. Mereka datang lagi ke Reed dan berencana menculik Al. Kroco tersebut dapat dilumpuhkan dengan mudahnya olehnya.
Namun keberadaan iblis yang menyamar membuat Reed harus menanganinya. Al sebagai target kemudian ditangkap di toko obat mereka dan dibawa ke guild pencuri yang dipimpin oleh seorang ogre. Al dan Ademi menjadi tawanan, namun sebagai kambing hitamnya Ademi akan dieksekusi. Datang di waktu yang tepat, Red dapat menyelamatkan mereka berdua dan kabur dari sana. Meskipun pada akhirnya Red dapat terkejar dan harus by one melawan guild sampah di depannya, Albert maju sebagai perwakilan untuk melawannya. Pada awalnya ia sangatlah merendahkan Red, namun selang berjalannya pertempuran ia dikagetkan dengan kekuatan overpower yang dimiliki olehnya. Dari sini juga diketahui bahwa si ketua guild merupakan iblis yang menyamar di tengah kerumunan manusia. Albert yang merupakan seorang petualang dengan kelas tinggi sangat arogan dengan statusnya dan memiliki impian yang sangatlah tinggi. Dengan bantuan guild yang sudah disiapkan oleh Red, kelompok Albert pun mati kutu karena sudah dikepung. Tak terima akan fakta kekalahannya membuatnya menyerang secara membabi buta, yang hasilnya membuatnya kehilangan tangannya. Dari sini ia baru sadar betapa kuatnya Red dibandingkan dirinya. Namun saat di dalam penjara, sang ketua guild mengamuk dan mengeluarkan wujud aslinya sebagai seorang iblis. Ia pun membebaskan Albert untuk melanjutkan rencananya. Sementara kelompok pahlawan makin hancur setelah Reed dan Tise pergi dari Ares untuk menemui kakaknya dan menaiki kapal udara yang ditemukan di reruntuhan. Kakaknya semakin dekat dengan Reed dengan menghabiskan waktu bersama di malam bersalju. Ruti pun sampai di pagi harinya dan tak sengaja bertemu dengan kakaknya setelah sekian lama mencarinya. Sekian lama tak bertemu membuatnya melepas rasa rindu terhadap kakaknya. Ia pun mengajak kakaknya kembali ke timnya. Akan tetapi Reed yang sudah memiliki kehidupan baru tak ingin kembali karena sudah memiliki Reed sebagai pendamping hidupnya. Karena titik buntu tersebut, adiknya memutuskan untuk tinggal di desa agar dekat dengan kakaknya. Meskipun harus melanggar bakatnya sebagai seorang pahlawan dan melawan Raja Iblis. Ia pun ingin membantu kakaknya menjalankan toko obatnya, namun karena tak memiliki ekspresi muka, ia malah membuat para pelanggan kabur. Perlahan Ruti mendapatkan perhatian yang cukup dari kakaknya setelah sekian lama berpisah. Perpecahan yang terjadi membuat Ares dan Theodore membelot yang malah bergabung dengan faksi iblis. Sementara Danan yang masih waras pada akhirnya bertemu dengan Red yang sudah dicari dan memiliki tujuan yang baru. Mengetahui keberadaan Ares dan faksi iblis di Sultan, Red dan kelompoknya kemudian mulai bergerak untuk menanganinya. Red menelusuri tiap tempat di Sultan beserta dungeon untuk memastikan keamanannya. Dia pun menemukan salah satu pelaku di dalamnya. Halangan tak berhenti di situ. Mereka bertemu dengan monster dungeon yang kemudian dihadapi oleh Ruti dan kakaknya. Sebagai bos terakhirnya, mereka menemukan Ares yang sudah tersesat pikirannya. Red dibuat tak berkutik oleh sihir yang dibuat olehnya. Namun Ares juga kalah oleh Ruti di saat yang sama. Dari sini diketahui bahwa Raja Iblis yang mereka cari bernama Sisandan. Danan kemudian membantu penyerangan tersebut dan memberikan serangan fisiknya. Karena keterbatasan fisik yang ia miliki, ia harus kalah olehnya meskipun telah memberikan perlawanan yang terbaik. Reed dengan kemampuan berkat pahlawannya dapat memberikan perlawanan yang kuat terhadap serangan yang datang. Ia juga melawan bawahannya sendiri yang telah mengkhianatinya. Reed termakan jebakan sedangkan Red harus melawan Ares di depannya beserta sang Raja Iblis Sisandan. Suasana makin kacau ketika Seth dan Reed jatuh dari atas dungeon.
Dengan kekuatan yang Danan miliki, untungnya mereka dapat kembali ke atas dan melawan Ares. Pada akhirnya Ares pun dapat dikalahkan olehnya dengan sangat mudahnya. 気の無駄な抵抗はあった勇者よ助けてくれ子孫だ Sementara Ruti masih Bayuan melawan Raja Iblis dan juga berhasil memusnahkannya. Namun tanpa sebab yang pasti, Ruti kehilangan kendali dan menyerang kakaknya. Tise pun tumbang akibat menahan serangannya. Setelah usaha yang panjang, Ruti dapat disadarkan setelah pedang yang ia pakai dipisahkan darinya. Tise pun dapat disembuhkan oleh mereka di akhir pertarungan. Dengan begini, pertarungan melawan Raja Iblis pun dapat diselesaikan. Ruti dan temannya dapat tinggal bersama dengan kakaknya di desa tersebut. Ares sebagai dalang di balik kasus ini menjadi mayat dan dimakamkan setelahnya. Anggota tim lainnya seperti Danan pun berpisah dengan mereka. Di akhir scene kini diperlihatkan Red yang melamar Reed agar dirinya bisa bersama dengannya sebagai pasangan hidup. Ya, mungkin itu saja seluruh alur cerita anime Shin no Nakama Janai. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan subscribe-nya cuy.